Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GITJ Maranatha Ploso Kudus. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah secara online di hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Kami akan sampaikan informasi gereja. Yang pertama, ibadah Minggu hari ini tanggal 1 Agustus 2021. Temanya Roti Hidup. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Danang Tutut Arifal. Yang kedua, ibadah minggu depan tanggal 8 Agustus 2021. Tema Hidup Kristen Sesungguhnya dari Yohanes 6 ayat 41 sampai dengan 51. Firman Tuhan juga dilayani oleh Bapak Pendeta Danang Tutut Arifal dengan ibadah secara online. Yang ketiga, untuk pendalaman Alkitab, besok pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 masih kita laksanakan secara online pada jam 7 malam dengan pokok bahasan yang masih merupakan lanjutan dari minggu yang lalu, masih dalam seri surat kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Bagian yang kedua, surat untuk jemaat di Smyrna. Bacaan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan yang 11. Laporan persembahan silakan dilihat Bapak Ibu di warta jemaat yang kami bagikan di media WA Group. Yang di grup jemaat silakan dilihat, dibaca dan diperhatikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan melalui gereja. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada seluruh jemaat. Apabila ada koreksi data persembahan yang kami sampaikan, Bapak Ibu silakan menghubungi majelis gereja. Bapak Ibu mohon dukung dan doakan untuk pelayanan kepada jemaat, program-program gereja, pelunasan pembelian rumah depan gereja, pemulihan kesehatan jemaat yang sedang mengalami lemah fisik karena sakit atau karena usia lanjut, dan bangsa dan negara kita khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang pekan ini berulang tahun. Kami sampaikan dengan sukacita kepada Bapak Agustinus Pamungkas yang hari ini tanggal 1 Agustus berulang tahun. Pada tanggal 3 Agustus ada Ibu Ratna Pramudyastuti, tanggal 5 Bapak Suwarno Lukas, dan tanggal 7 Bapak Vino Rusmana. Semoga Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan. Kami majelis gereja, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Dan demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan di warta jemaat pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan selamat beribadah, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menghadap tahta hadirat-Nya. Masuk di dalam ibadah hari ini, kita mengarahkan hati dan menyembah Dia. Kebaktian ini berlangsung atas pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Amin. Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita. Melimpah
Salam sejahtera penuh sukacita atas kasih dan karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita minggu ini adalah roti hidup. Ya, Yesus datang sebagai roti hidup, memberi jawaban bagi kehilangan terbesar manusia, yakni hilangnya kehidupan kekal karena dosa. Roti hidup mengingatkan kepada kita agar kita jangan hanya fokus pada hidup yang fana, yang material saja, tetapi juga kita memandang Dia yang memberi kehidupan kekal. Marilah kita mengucap syukur atas karya Kristus Juru Selamat kita, atas janji hidup kekal yang menjadi pengharapan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Sekarang kita diberi kesempatan untuk bersujud di hadapan Tuhan, membuka hati, kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Sebab kita menyadari bahwa fokus kita terhadap apa yang material dan fana seringkali membuat kita lupa kepada Dia yang kekal. Marilah kita berdoa secara pribadi. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Berita anugerah
bagi yang sungguh-sungguh mengakui dosa dan memperbarui komitmen mengikut Dia. Mari terimalah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Syukur bagi Allah. Sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, orang-orang yang telah hidup di dalam kehidupan yang baru oleh kasih dan rahmat-Nya, mari kita meneliti lebih dalam lagi jalan-jalan Tuhan melalui permenungan sabda pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami telah siap untuk menerima sabda dan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami rindu dididik, didewasakan melalui ajaran dan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberkati kami dengan hikmat dan pengertian, supaya kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, dan kami diberi kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kitab suci minggu ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menyatakan diri sebagai roti hidup. Ayat 35 Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dikatakannya kepada orang banyak yang mencari Dia hingga ke seberang danau. Panjenengan bisa melihatnya di dalam ayat 24 sampai 25.
Ini adalah orang-orang yang mendengar khotbah Yesus, lalu mereka diberi Yesus makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Padahal jumlah mereka dikatakan di sana 5.000 orang. Mereka masih terus mencari Yesus ketika Yesus menyeberang ke danau. Nah, saudara-saudara, nampaknya Yesus tahu motivasi mereka. Yesus berkata demikian di dalam ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nampaknya memang peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu bagi orang-orang saat itu yang melihat sendiri dengan mata kepala sendiri dan mereka menikmati makanan yang diberikan Yesus itu menjadi sesuatu peristiwa yang luar biasa sehingga mereka terus mencari Yesus. Yesus tahu motivasi mereka. Mereka enggak nyari Tuhan Yesus, tetapi mereka kepingin lagi melihat dan mereka kepingin lagi menikmati roti. Maka kemudian Yesus berkata, kamu nyari aku bukan karena melihat tanda-tanda dan mujizatku, tetapi semata-mata karena kamu telah makan dan kamu kenyang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menjawab pencarian mereka dengan menawarkan roti yang turun dari surga, roti yang memberi hidup pada dunia. Ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-33, Yesus berkata tentang dirinya sendiri bahwa dialah roti yang turun dari surga. Kamu jangan hanya nyari roti yang tak buat, tetapi roti yang sesungguhnya itu adalah aku, roti yang diutus oleh Allah yang memberi hidup pada dunia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini mengandung pesan yang sangat mendalam, bahwa Yesus ingin mengajak orang banyak itu masuk ke kedalaman spiritual yang berpusat kepada pribadi Yesus. Bukan hanya sekedar soal makanan, bukan hanya sekedar soal Yesus membuat mujizat. Roti hidup, dalam bahasa Yunani artos tezoes. Artos secara harafiah memang berarti roti. Ini menjadi penyederhanaan istilah untuk makanan secara umum. Sama seperti ketika kita berbicara soal nasi, mencari sesuap nasi. Nah, itu kan sebuah ungkapan sederhana untuk menggambarkan bahwa orang itu sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka ada idiom mencari sesuap nasi, itu bukan terus kemudian orang jalan-jalan lalu mencari ada nasi sesuap dimakan, tidak. Tetapi mencari sesuap nasi itu adalah simbol atau gambaran bahwa orang itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan. Sama seperti roti, artos, adalah gambaran secara umum, bukan hanya sekedar roti, tetapi makanan kebutuhan dasar manusia soal pangan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, sedangkan yang menarik adalah kata hidup, memakai bahasa Yunani zoe. Ya berarti hidup, tetapi lebih dari menunjuk hidup sehari-hari, hidup manusia. Hidup zoe adalah hidup kekal, hidup baru yang diberikan Allah melalui Yesus kepada umatnya. Jadi roti hidup itu, apa yang dikatakan Yesus, bermakna bahwa hidup kekal itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan itu ada di dalam Yesus. Dialah yang mampu memberikan hidup kekal itu kepada manusia. Maka sangat beralasan kalau Yesus mengingatkan orang-orang itu, kamu jangan hanya berfokus pada makanan. Ya, aku telah membuat mujizat memberi kamu makan dengan 5 roti 2 ikan, tapi jangan hanya soal itu ketika kamu mengikut dan mencari aku. Tetapi kamu juga harus menyeimbangkan hidup, bahwa aku ini adalah roti. Sumber makanan, bukan hanya saja sumber makanan jasmani, tetapi roti yang hidup. Roti yang memberi hidup yang kekal. Jangan hanya mati-matian merawat yang fana, kata Tuhan. Tetapi perhatikanlah makanan yang bisa bertahan sampai kekal. Begitu baru seimbang. Ayat yang ke-27.
Saudara, tentu saya dan saudara ingin hidup yang seimbang, bukan? Kita tidak hanya melulu terfokus kepada sesuatu yang fana, yang material, tetapi kita kepingin seperti orang banyak itu, bukan? Yang berkata, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ayat 34. Itulah sebabnya dalam renungan hari ini, mari kita belajar, kita selidiki bagaimana cara kita memperoleh dan menikmati roti hidup itu. Yang pertama, cari Yesus, jangan cari berkatnya. Wah, ini masa enggak boleh mencari berkat, Pak? Saya beribadah, saya berbakti, saya beragama, bukankah saya akan mencari berkat? Bukankah ada berkat-berkat Tuhan di sana? Bukankah setiap orang percaya ingin mendapatkan berkat dan penuh berkat? Saudara, nanti dulu, saya tidak bermaksud demikian. Mari kita cermati kata-kata Tuhan Yesus. Yesus berkata supaya orang-orang mencari makanan yang tidak dapat binasa. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa makanan yang tidak dapat binasa itu adalah Dia atau Yesus. Akulah roti hidup, katanya. Yesus adalah dalam tanda kutip makanan yang hidup itu, atau sumber yang bisa memberikan hidup kekal itu. Roti yang hidup, bukan roti terus rotinya hidup jalan-jalan gitu, bukan. Tetapi saya lebih menilai sebagai sebuah kiasan bahwa roti adalah artos atau nasi atau sebagai kebutuhan dasar manusia bagi kehidupan secara jasmani. Nah, sekarang ketika Yesus berkata bahwa Dia adalah roti hidup, artinya itu sebuah kebutuhan yang bukan hanya saja jasmani, akan memenuhi kebutuhan rohani kita, yaitu kehidupan yang kekal. Dan kita, saya dan saudara, diminta percaya kepadanya. Lalu bagaimana dengan berkat, Pak? Jangan khawatir. Peristiwa mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang menjadi bukti bahwa Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang datang kepadanya. Jadi waktu itu kan ada 5.000 orang datang mendengarkan khotbah Yesus, ajaran Yesus. Dan Yesus enggak diam saja kok ketika saatnya jam makan. Yesus berbuat sesuatu, Yesus bertindak sehingga mereka mendapatkan makanan. Jadi ketika kita mencari Yesus, bukan berkatnya loh ya saudara, cari Yesusnya, maka berkat itu menjadi keniscayaan, sebab Dialah sumber berkat. Kalau orang-orang yang ada di seberang danau itu kan mereka mencari makanannya, bukan mencari Yesusnya. Maka Yesus mengingatkan, kalau kamu cuma mau cari makanan, kalau kamu cuma mau cari berkat, apalagi kalau kita menilai berkat itu hanya dari sesuatu yang material, maka Yesus berkata kamu akan kecewa karena itu fana. Carilah Aku, maka kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Bukan itu saja, bahkan Aku akan memenuhi kehidupanmu, memelihara engkau. Nah, kalau hidup kekal saja Tuhan punya, masakan kehidupan yang fana dan material, pemeliharaan setiap hari, masa Tuhan gak punya? Masa Tuhan yang gak ngasih? Begitu sederhananya saudara, hidup kekal saja Tuhan beri. Masakan kehidupan material Tuhan tidak pelihara kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen yang hanya cari berkat, tapi abai pada sumber berkat. Hanya mau berkatnya saja tetapi tidak mau hidup mengenal Dia, tidak mau melakukan kehendak Yesus, tidak mau mempercayakan diri berserah penuh kepada Tuhan, tetapi kepingin diberkati. Ini sama seperti orang yang datang ke minimarket lalu bilang kepada petugasnya, Mbak, Mas, di sini katanya ada promo sabun cuci yang berhadiah piring. Oh iya Pak. Wah, kalau begitu saya mau piringnya saja. Kan enggak bisa. Pelayan minimarket ini akan berkata, ya enggak bisa Pak, Bapak harus beli sabun cucinya dulu, baru hadiah piring itu menjadi keniscayaan bagi Bapak. Demikian pula saat kita beriman kepada Tuhan, kita enggak bisa, aku mau berkat tok, tapi aku tidak mau hidup di dalam kehendaknya, ya enggak bisa. Kita percaya, beriman, berserah, melakukan kehendak Allah dulu.
Baru kemudian Tuhan akan memelihara kita dengan berkat-berkatnya. Pemeliharaan itu keniscayaan, saudara. Ketika kita percaya kepada Yesus, Ia pasti akan memelihara kita melalui hal-hal yang kadang-kadang tidak kita duga. Sekali lagi, hidup kekal saja Tuhan punya, masa hidup jasmani Tuhan tidak berikan pada kita. Cari Yesus, jangan cari berkat. Kalau kita hanya cari berkat, saudara, kita akan gagal menikmati kedalaman spiritual hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan hanya bangga pada simbol religius. Kadang-kadang ini yang kita lakukan, kita sudah bangga karena kita punya simbol-simbol kekristenan. Kita bangga kepada agama kita, tetapi kita tidak melakukan ajaran itu. Ketika Yesus mengajak orang-orang itu percaya kepadanya, mereka meminta garansi, saudara, ayat 30. Tanda apa yang dapat engkau perbuat supaya kami percaya kepadamu? Mereka minta jaminan, saudara. Minta garansi. Lalu mereka bandingkan pernyataan Yesus itu, yang Yesus berkata, akulah makanan dari surga, akulah roti hidup. Kalau engkau melarang kami jangan hanya cari roti saja, Yesus kan berkata begitu, bekerjalah, ayat 27. Bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kalau engkau melarang kami hanya mencari roti saja, tanda apa yang bisa kamu berikan? Kalau zaman dulu nenek moyang kami, kata orang banyak, ayat 31. Ketika mereka ada di padang gurun, wah, kebutuhannya dicukupi dengan mana yang turun dari surga. Dalam kepemimpinan Musa bisa memenuhi kehidupan nenek moyang kami. Sekarang kalau kamu berkata jangan cari roti, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kata orang banyak. Di dalam ayat 30 sampai dengan ayat 31, mereka membandingkan Yesus dengan Musa. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan bahwa orang-orang itu salah fokus. Ayat yang ke-32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Bukan Musa, tetapi Bapa. Saudara, Musa memang menjadi simbol penting orang Yahudi. Musa menjadi tokoh penting bagi orang-orang Ibrani pada waktu itu. Mujizat mana di padang gurun juga menjadi salah satu kisah yang membanggakan bagi mereka. Diceritakan dan dibanggakan turun-temurun. Sayang sekali, mereka gagal fokus. Mereka hanya fokus pada Musanya. Mereka hanya fokus dari mananya yang diberikan di padang gurun. Tetapi mereka gagal melakukan kehendak Bapa. Apa yang harus mereka lakukan atas pemeliharaan Allah bagi bangsa mereka dengan turunnya mana di padang gurun? Saudara-saudara, simbol hanyalah simbol. Ketika kita lupa pada tujuan Allah mengerjakan mujizat itu, ketika kita hanya membanggakan peristiwa fisik saja, wah mujizat, wah Tuhan pernah berkarya dalam hidup saya, wah dalam sejarah gereja dan pelayanan ini Tuhan pernah berkarya begitu luar biasa. Tetapi ketika kita hanya berhenti di situ, tidak lebih, kita gagal, saudara, menikmati roti hidup yang dari surga itu. Apa artinya peristiwa-peristiwa mujizat yang luar biasa itu tanpa kita bisa belajar dari sana dan merubah hidup kita? Apa artinya karya Tuhan bagi kita? Tuhan berbuat banyak hal, mujizat spektakuler luar biasa sepanjang sejarah hidup, pelayanan dan gereja kita. Kalau kita gagal memaknainya, kalau kita gagal bertumbuh, kalau kita gagal belajar dari peristiwa itu, saudara, Yesus mengembalikan fokus orang-orang pada waktu itu. Yesus ingin membawa orang-orang kembali pada esensi dasar spiritual mereka. Agama itu fana, saudara. Apalagi ketika hanya terbatas pada simbol dan ritual. Hanya kulit, bukan isi. Hanya Musanya, hanya mananya. Tapi mereka gagal melakukan kehendak Bapa yang memberikan mana dan mengirimkan Musa. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Apakah selama ini kita hanya bangga pada simbol kekristenan, pada simbol agama, tetapi lupa
kepada Yesus yang menjadi inti dasar atau sumber kekristenan kita. Cari Yesus, jangan cari berkatnya. Cari Yesus, jangan hanya bangga pada simbol religius saja. Maka kita akan menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dialah roti hidup. Amin. Marilah kita mengambil waktu teduh untuk meresapkan sabda dan kebenaran firman Tuhan di dalam sanubari kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hidup kekal yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memelihara hidup kami begitu rupa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh di dalam Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami supaya mampu melewati masa-masa ini dengan kemenangan karena hikmat dan pimpinan Tuhan. Para pemimpin bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka dan mereka mampu mengambil kebijakan dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja dan pelayanan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati segenap jemaat, majelis hamba Tuhan, diberkati Tuhan di dalam mengerjakan pelayanan di masa ini. Tolong kami untuk bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami melewati ini semua. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga anggota jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan jamah satu persatu. Yang lemah Tuhan akan menguatkan. Tuhan yang sakit Tuhan akan menyembuhkan. Yang berduka Tuhan akan menghiburkan. Melalui pelayanan kami, Engkau hadir Tuhan. Engkau menjamah jemaat kami satu persatu. Terima kasih Bapa di surga. Segenap hidup kami percayakan dalam berkat kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami berserah melalui doa seperti Engkau telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri kebaktian ini, mari kita mengarahkan diri kepada Kristus Sang Roti Hidup. Di dalam Dia kita mengerjakan hal-hal yang kekal, menyatakan kasih dan rahmat kepada semua orang. Terimalah curahan berkat-Nya. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, dengan perantaraan Roh Kudus, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hitung jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Upside.